Halo, selamat datang di kanal YouTube kita. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi ke teman-teman, khususnya para pejuang Olimpiade. Kita akan belajar terkait dengan materi-materi dan soal-soal Olimpiade, khususnya ketika teman-teman belajar memulai tahap awal ketika KSNK ya, Kompetisi Sains Nasional tingkat kota, dan juga tidak menurut kemungkinan ketika teman-teman lolos ke KSP maupun juga KSN gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi ke teman-teman. Kita akan belajar terkait dengan materi berikutnya, yaitu yang berhubungan dengan market equilibrium atau kita istilahkan dengan mekanisme pasar. Dan kita akan mulai pada pembahasan kali ini nih teman-teman semuanya, di mana kalau misalkan kita ketahui ada sebuah soal terkait dengan fungsi permintaan dalam bentuk persamaan kuantitas gitu ya, kita simbolkan dengan QD, quantity demanded, ini dalam bentuk Q ya, kuantitas gitu, ada bentuk P, ada bentuk Q, tapi ini diketahui dalam soal yaitu dalam bentuk persamaan QD gitu ya, persamaan fungsi permintaan. 20.000 min 2P. Dan fungsi penawarannya kita simbolkan dengan QS sama dengan min 5.000 tambah 3P. Nah, di sini ada soal ketika gimana sih Kak ada diketahui subsidi. Subsidi itu apa? Subsidi itu adalah bantuan atau keringanan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen. Dalam hal ini subsidi itu mempengaruhi penawaran. Nanti kita akan bahas kenapa subsidi itu mempengaruhi penawaran. Dan itu dia misalkan subsidi diberikan kepada produsen sebesar 2.500. Nah, soal ini kita revisi agar teman-teman lebih familiar dan bisa mengadaptasi ketika ada perubahan-perubahan bagaimana soal-soal ini. Dan kita akan coba bahas soal mas satu ini buat teman-teman semuanya. Nah, tadi kita tahu ada fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 20.000 min 2P, fungsi penawaran QS supply ya, D itu adalah demand permintaan, S itu supply. Jangan sampai lupa ya teman-teman, itu min 5.000 tambah 3P. Dan tadi kita tahu soalnya ada subsidi sebesar 2.500. Nah, gimana sih Kak kalau misalkan adanya subsidi? Nah, perlu kita ketahui ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Salah satu yang mempengaruhi penawaran adalah subsidi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya semua faktor-faktor baik subsidi nanti juga ada pajak itu mempengaruhi penawaran. Kenapa? Karena subsidi itu tadi bantuan ya, bantuan dari pemerintah ke produsen. Dan hal ini subsidi itu diberikan keringanan. Misalkan ada subsidi diberikan misalnya bantuan dalam bentuk pengadaan bahan baku, maka si produsen lebih banyak membuat barang produksinya. Kalau misalnya subsidi dalam bentuk keringanan harga, maka semakin murah barang yang dijual oleh si produsen kepada konsumen. Nah, subsidi itu hanya pengaruh penawaran. Dan nanti coba lihat teman-teman lihat lagi bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi kalau misalnya kita bikin dalam persamaan keseimbangan, kalau dalam mekanisme pasar ya, QD sama dengan QS, bahwasanya sisi permintaan sama dengan sisi penawaran, dan kita bikin dalam persamaan itu QD sama dengan QS tambah subsidi. Jadi subsidi ini hanya mempengaruhi penawaran. Sekali lagi ya, maka subsidi hanya mempengaruhi penawaran. Maka dalam persamaan sebelah kanan itu QS tambah dengan subsidi. Nah, kita tuliskan, kita pindahkan ke persamaannya 20.000 min 2P di sini sebelah kiri sama dengan yang QS min 5.000 tambah 3P. Nah, kenapa hal ini kita pisah dalam kurung gitu ya, teman-teman? Kalau subsidi ini dalam bentuk rupiah, satuannya adalah moneter, tapi dalam persamaannya satuannya kuantitas, Q itulah quantity. Berarti satunya unit kuantitas, satu lagi satunya rupiah. Maka kita butuh seragamkan. Maka dalam hal ini, dalam persamaan ini, min 5.000 tambah 3P, P-nya kita tutup buka kurung gitu ya, tambah dengan 2.500. Jadi untuk menyeragamkan kita nggak bisa menyamakan langsung dengan menjumlahkan 2.500, maka kita butuh seragamkan yaitu P ditambah dengan 2.500. Artinya adalah ini hanya mempengaruhi terkait dengan harga. Maka di sini P-nya itu langsung bisa kita kalikan ke dalam nantinya ketika kita seragamkan. Ya, langsung ya 20.000 min 2P sama dengan min 5.000 dikalikan ke dalam tambah 3P, 3 dikali 2.500, 7.500. Dan kita terus selesaikan 20.000 min 2P sama dengan min 5.000 ditambah 7.500, dapatnya 2.500 tambah 3P. Nah,
perlu kita pahami di sini ada berbeda satuan ya, satu angka, satu variabel. Maka kita butuh samakan sama-sama yang variabel, kita jumlahkan, yang sama-sama angka kita jumlahkan. Nah, 20.000 dipindah sebelah kiri ya, 1.500-nya, jadi 20.000 dikurangi 2.500, dapatnya adalah 17.500, min 2P-nya pindah ke sebelah kanan, jadi positif ya, 3 tambah 2 itu 5P. Maka jawabannya adalah P harga keseimbangannya adalah 17.500 dibagi dengan 5 yaitu 3.500. Jadi harga setelah subsidi maka lebih murah ya, yaitu 3.500. Dalam hal ini kita langsung dapat jawabannya adalah B. Kayak gitu. Jadi kalau dalam subsidi kita tambah gitu ya teman-teman. Kenapa? Karena subsidi itu membuat jumlah barang kita hasilkan Q itu ya lebih banyak dari sebelumnya tadi. Jadi makanya kita tambah gitu. Nah, kalau misalnya soal angka 2 ini seputar beda gitu ya. Kalau nomor 2 ini fungsi permintaan sekian, fungsi penawaran sekian. Nah, tapi menarik yang beda dari yang soal tadi, soal pertama, inilah adanya pajak. Nah, pajaknya adalah Rp500 per unit. Jadi kalau gimana sih Kak kalau adanya pajak? Bagaimana sih harga keseimbangan setelah adanya pajak? Nah, perlu kita pahami kalau pajak itu berbeda mekanismenya dengan subsidi. Nah, langsung kita akan bahas. Nah, tadi kita salin ya, fungsi permintaan sekian, fungsi penawaran sekian. Nah, perlu kita pahami, pajak itu sekali lagi mempengaruhi penawaran, baik pajak maupun subsidi mempengaruhi penawaran, tapi implikasinya berbeda. Kalau subsidi dikasih bantuan membuat jumlah barang kita hasilkan lebih banyak, maka kita tambahkan. Sedangkan pajak, pemerintah ngasih pajak ke produsen, otomatis produsen harus bayar pajak. Ketika bayar pajak, maka dia harus mengorbankan barang produksi yang kita bikin gitu. Maka ketika adanya pajak membuat jumlah barang yang dihasilkan oleh produsen lebih sedikit, berkurang karena dia harus mengalokasikan uangnya untuk bayar pajak. Sehingga dalam persamaan ini pajak kita kurangi, sedangkan subsidi kita tambahkan. Sekali lagi dia hanya pengaruhi penawaran. Jadi QD sama dengan QS kita kurangi dengan besarnya pajak. Nah, maka salin di dalam persamaannya 40.000 min 3P sama dengan min 17.500 tambah 5P. Nah, karena di sini pajak dalam bentuk rupiah, sedangkan persamaan kita dalam bentuk kuantitas, maka kita butuh seragamkan dengan P dikurangi dengan besarnya pajak. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita langsung selesaikan 40.000 min 3P sama dengan min 17.500. Kita kalikan ke dalam ya masing-masingnya. 5P min 500 kali 5 min 2.500. Lanjut kita selesaikan 40.000 min 3P, selesaikan yang sama-sama ya, ada angkanya yaitu min 20.000 tambah 5P, sehingga kita dapatkan 40.000 pindah sebelah kanan ya, 20.000-nya 60.000 sama dengan 8P, min 3P yang pindah ke sebelah kanan. Nah, maka dapat kita katakan harga keseimbangannya adalah 60.000 dibagi 8 yaitu 7.500. Maka kita katakan jawabannya adalah A. Gampang sekali ya. Caranya sama, cuma ini yang bedanya kalau subsidi dia kita kurangi, kita tambahkan, sedangkan pajak kita kurangi. Itu aja sih bedanya kayak gitu. Nah, mungkin itu sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman bermanfaat dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan, dan juga jangan lupa ya subscribe juga agar channel kita ini terus berkembang ke depannya. Demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.